Pernahkah engkau bertanya dalam diam, mengapa sholat yang kau kerjakan setiap hari terasa belum mampu mengubah kegelisahan hidupmu? Padahal sholat disebut sebagai tiang agama, penyejuk jiwa dan pintu pertolongan Allah bagi hambanya yang berserah. Banyak orang berdiri di hadapan Allah 5 waktu, namun tetap merasa hampa, tetap gelisah, tetap jauh dari ketenangan. Seakan sholat hanya menjadi rutinitas gerakan tanpa ruh yang benar-benar hidup di dalam dada. Padahal, jika sholat dilakukan dengan rahasia yang benar, ia tidak hanya mengubah cara kita berdoa, tetapi mampu mengubah cara kita berpikir, cara kita memandang hidup, bahkan arah takdir yang Allah bukakan untuk kita. Maka jika hari ini hidupmu terasa berat, hati mudah lelah, dan doa terasa menggantung di langit, mungkin bukan karena Allah jauh darimu, tetapi karena engkau belum benar-benar masuk ke dalam rahasia sholat yang sesungguhnya. Sholat bukanlah sekadar kewajiban yang dibebankan kepada manusia, melainkan undangan langsung dari Allah agar hambanya datang, berhenti sejenak dari dunia, dan menghadapkan seluruh keberadaannya hanya kepada Sang Pencipta. Ketika azan dikumandangkan, sejatinya itu bukan hanya panggilan suara, tetapi panggilan jiwa yang memanggil ruhmu untuk pulang ke asal ketenangan. Banyak orang mengira sholat adalah tugas yang harus diselesaikan, padahal sholat adalah pertemuan yang seharusnya dirindukan. Dalam sholat, Allah tidak meminta kita membawa kesempurnaan. Allah hanya meminta kejujuran hati yang hadir apa adanya. Engkau boleh datang dengan luka, dengan dosa, dengan air mata yang tertahan. Karena sholat bukan tempat untuk berpura-pura kuat, melainkan ruang untuk berserah sepenuhnya. Ketika engkau berdiri dan mengucap takbir, sejatinya engkau sedang melepaskan dunia dari genggaman hatimu, meskipun tubuhmu masih berdiri di atas bumi. Allahu Akbar bukan sekadar lafaz pembuka, tetapi pernyataan batin bahwa Allah lebih besar dari masalahmu, lebih besar dari ketakutanmu, dan lebih besar dari segala kegelisahan yang menghimpit dada. Jika sholatmu belum mengubah hidupmu, mungkin karena takbirmu masih sebatas suara, belum menjadi kesadaran. Sholat yang mengubah hidup adalah sholat yang dimulai dari hati yang sadar bahwa ia sedang benar-benar menghadap Allah, bukan sekadar menjalankan urutan gerakan. Ketika niat terucap, seharusnya saat itu pula seluruh beban hidup diletakkan di hadapannya. Allah tidak menilai seberapa indah bacaanmu, tetapi seberapa hadir hatimu dalam setiap detik sholatmu. Orang yang sholat dengan hati hadir akan merasakan bahwa setiap ayat yang dibaca bukan sekadar bacaan, tetapi dialog yang hidup antara hamba dan Robnya. Al-Fatihah bukan hanya surat pembuka, melainkan pengakuan ketergantungan total seorang hamba kepada Allah. Ketika engkau berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sejatinya engkau sedang menyerahkan seluruh hidupmu ke dalam pengaturan Allah. Salat menjadi kosong ketika kata-kata itu keluar dari lisan, namun hati masih bergantung pada dunia. Allah Maha Lembut, Dia tidak menuntut kesempurnaan, tetapi Dia mencintai usaha untuk menghadirkan hati. Salat yang mengubah hidup dimulai ketika engkau menyadari bahwa engkau sangat membutuhkan Allah dalam setiap tarikan nafas. Bukan salat yang banyak yang mengubah hidup, tetapi salat yang dalam dan jujur. Orang yang benar-benar sholat akan membawa sholatnya keluar masjid, ke dalam akhlak, ke dalam kesabaran, dan ke dalam cara menghadapi ujian hidup. Sholat sejati tidak berhenti di salam, tetapi terus hidup dalam perilaku sehari-hari. Ketika sholat menjadi pertemuan, bukan kewajiban, maka engkau akan merasakan rindu yang berbeda. Engkau tidak lagi terburu-buru menyelesaikan sholat, karena hatimu ingin berlama-lama di hadapan Allah. Inilah awal rahasia sholat yang mengubah hidup, yaitu ketika engkau memahami bahwa sholat bukan beban, melainkan anugerah. Allah tidak membutuhkan sholatmu, tetapi engkaulah yang sangat membutuhkan sholat. Semakin engkau sadar akan kelemahan diri, semakin sholat menjadi sumber kekuatan. Sholat mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu kuat, tetapi harus selalu berserah. Dalam sholat engkau belajar diam, tunduk, dan menerima. Sujud bukan sekadar posisi tubuh terendah, tetapi keadaan jiwa tertinggi. Saat dahimu menyentuh bumi, saat itulah hatimu seharusnya paling dekat dengan langit. Orang yang memahami rahasia ini tidak akan meninggalkan sholat meski dunia memberinya segalanya. Karena sholat bukan tentang apa yang engkau dapatkan, tetapi tentang siapa yang engkau temui. Dan ketika engkau benar-benar bertemu Allah dalam sholatmu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Rahasia besar sholat yang mampu mengubah hidup bukan terletak pada lamanya berdiri atau indahnya bacaan, melainkan pada sejauh mana hati benar-benar hadir di hadapan Allah. Karena banyak orang berdiri dalam sholat, namun pikirannya berjalan kemana-mana, tenggelam dalam urusan dunia, luka masa lalu, dan kecemasan masa depan. Padahal sholat sejatinya adalah momen ketika Allah memanggil hambanya untuk berhenti sejenak dari segala hiruk-pikuk kehidupan
dan kembali sadar akan siapa dirinya dan kepada siapa ia berserah. Hadirnya hati dalam sholat bukan sesuatu yang instan, tetapi latihan kesadaran yang tumbuh perlahan seiring kejujuran seorang hamba. Sebab ketika seseorang berdiri menghadap kiblat, sejatinya ia sedang mengarahkan seluruh orientasi hidupnya kepada Allah. Dan jika tubuh menghadap kiblat, tetapi hati menghadap dunia, maka sholat itu kehilangan ruhnya meskipun gerakannya sempurna. Hadirnya hati berarti kesadaran bahwa setiap gerakan adalah respon atas keagungan Allah. Rukuk bukan sekadar menunduknya tubuh, tetapi pengakuan bahwa akal, ego, dan kesombongan manusia harus tunduk di hadapan kebesarannya. Sementara sujud bukan hanya posisi terendah secara fisik, melainkan titik tertinggi kedekatan ruhani. Karena di saat itulah seorang hamba paling dekat dengan Robnya, bukan karena panjangnya bacaan, tetapi karena kepasrahan yang tulus dan jujur. Hati yang hadir akan merasakan bahwa Allah benar-benar melihat, mendengar, dan menerima setiap bisikan doa, sehingga sholat tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat, melainkan kebutuhan yang menenangkan. Sebab banyak masalah hidup terasa berat, bukan karena ujian itu terlalu besar, tetapi karena hati terlalu sibuk menggenggam dunia dan lupa bersandar kepada Allah. Sholat mengajarkan manusia untuk melepaskan, meski hanya beberapa menit, agar hati kembali lapang dan ringan. Dan orang yang sholat dengan hati hadir, akan membawa ketenangan itu keluar dari sajadah, menjadikannya lebih sabar dalam ujian, lebih lembut dalam bersikap, dan lebih lapang dalam menerima takdir yang Allah tetapkan. Hadirnya hati tidak berarti pikiran selalu kosong, tetapi kesediaan untuk kembali kepada Allah setiap kali pikiran melayang. Karena Allah tidak murka ketika hati teralihkan. Justru Allah mencintai saat hambanya berusaha kembali. Dan setiap kali kesadaran itu ditarik kembali ke dalam sholat, itulah ibadah yang agung, yang seringkali tidak disadari nilainya. Sholat yang mengubah hidup adalah sholat yang perlahan membersihkan hati dari ketergantungan selain Allah. Karena ketika hati mulai bersandar kepada Allah, ketakutan terhadap dunia pun berkurang. Kecemasan melemah, dan keyakinan tumbuh bahwa tidak ada satupun takdir yang datang tanpa hikmah. Hadirnya hati membuat doa terasa hidup, bukan sekadar permintaan, tetapi pengaduan yang jujur. Sebab dalam sholat, seseorang belajar berbicara kepada Allah tanpa topeng. Boleh menangis tanpa takut dihakimi. Boleh mengeluh tanpa takut ditolak. Karena Allah lebih mengetahui isi hati daripada kata-kata yang disusun oleh lisan. Hati yang hadir akan menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh. Yang menjauh hanyalah kesadaran manusia sendiri. Dan sholat adalah jalan untuk kembali sadar. Sadar bahwa hidup ini rapuh, sadar bahwa manusia penuh keterbatasan, dan sadar bahwa hanya Allah tempat bersandar yang tidak pernah mengecewakan. Ketika kesadaran ini tumbuh, sholat tidak hanya mengubah perasaan sesaat, tetapi mengubah arah hidup, menjadikan keputusan lebih tenang, langkah lebih terarah, dan hati lebih kuat menghadapi apapun yang Allah tetapkan. Karena dari hati yang hadir dan berserah itulah, perubahan hidup mulai Allah bukakan sedikit demi sedikit dengan cara yang seringkali tidak disangka-sangka. Banyak orang menghafalkan bacaan sholat setiap hari, namun tidak semua menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan sejatinya adalah dialog hidup antara hamba dan Allah. Bukan sekadar rangkaian ayat yang harus dihafal dan diselesaikan. Karena sholat bukan monolog manusia, melainkan percakapan ruhani yang Allah buka secara khusus bagi hambanya yang ingin mendekat. Ketika engkau membaca Al-Fatihah, sesungguhnya engkau sedang berbicara langsung kepada Allah. Dan Allah pun menjawab setiap ayat yang kau baca dengan kasih sayang yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang tenang dan sadar. Saat engkau mengucap, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, engkau sedang mengakui bahwa seluruh pujian hanya layak bagi Allah. Bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena Allah tetap Rabb yang mengatur segalanya. Bahkan di saat hidup terasa paling sulit, ketika engkau melanjutkan dengan Ar-Rahmanir Rahim, engkau sedang mengingat bahwa kasih sayang Allah selalu lebih besar dari kesalahan dan dosa manusia, sehingga sholat menjadi tempat paling aman untuk kembali, meski hati dipenuhi rasa malu. Ucapan Maliki Yaumiddin bukan sekadar pengakuan tentang hari pembalasan, tetapi kesadaran bahwa semua urusan hidup pada akhirnya akan kembali kepada Allah, sehingga tidak ada alasan untuk terlalu takut kepada manusia atau terlalu bergantung kepada dunia. Saat engkau berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disitulah inti sholat berada, karena engkau sedang menyatakan janji penghambaan dan pengakuan kelemahan secara bersamaan, bahwa hanya kepada Allah engkau menyembah, dan hanya kepada Allah engkau meminta pertolongan dalam setiap urusan hidup. Bacaan sholat akan terasa berbeda
ketika hati benar-benar memahami maknanya, karena ayat-ayat itu tidak lagi terasa jauh, melainkan berbicara langsung tentang keadaan diri, tentang kegelisahan, harapan, dan ketergantungan yang selama ini terpendam di dalam dada. Ketika bacaan solat dibaca dengan kesadaran, solat menjadi ruang curhat paling jujur. Karena tidak ada yang perlu ditutupi di hadapan Allah, dan tidak ada doa yang terlalu kecil untuk disampaikan kepadanya. Banyak orang merasa doanya tidak didengar, padahal seringkali ia sendiri tidak benar-benar hadir ketika berbicara kepada Allah. Sebab lisan membaca ayat, sementara hati sibuk dengan urusan dunia yang tidak pernah selesai. Solat mengajarkan manusia untuk menyatukan lisan, hati, dan kesadaran dalam satu arah. Sehingga bacaan yang sederhana pun mampu mengguncang jiwa dan menghidupkan harapan yang hampir padam. Setiap tasbih dalam ruku adalah pengakuan bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan, sementara manusia penuh keterbatasan, dan setiap doa dalam sujud adalah pengakuan bahwa manusia tidak memiliki apapun kecuali apa yang Allah izinkan. Bacaan solat bukan untuk membuat Allah tahu apa yang kita rasakan, karena Allah sudah Maha mengetahui. Tetapi bacaan solat adalah cara Allah mengajarkan manusia untuk mengenali isi hatinya sendiri. Ketika bacaan solat dipahami sebagai dialog, maka solat tidak lagi terasa kering, karena setiap ayat seakan menjawab pertanyaan hidup yang tidak terucap. Allah berbicara kepada hambanya melalui ayat-ayatnya, dan hamba menjawab dengan kepasrahan dan ketundukan yang lahir dari kesadaran. Orang yang menjadikan solat sebagai dialog akan merasakan bahwa hidupnya tidak pernah benar-benar sendirian, karena selalu ada tempat untuk kembali, mengadu, dan meminta arah. Bacaan solat yang hidup akan menenangkan hati, meluruskan niat, dan perlahan membentuk cara pandang baru terhadap kehidupan. Masalah tidak selalu hilang setelah solat, tetapi hati menjadi lebih kuat untuk menghadapinya. Kesedihan tidak selalu lenyap, tetapi jiwa menjadi lebih lapang untuk menerimanya. Inilah rahasia bacaan solat yang sering terlewat, bahwa ia bukan sekadar kewajiban lisan, melainkan dialog ruhani yang jika dijalani dengan kesadaran, mampu mengubah cara manusia memaknai hidup dan takdirnya. Dan ketika solat telah menjadi dialog yang hidup, maka setiap salam bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru yang lebih dekat dengan Allah dalam setiap langkah kehidupan. Setiap gerakan dalam solat bukanlah rangkaian posisi tubuh tanpa makna, melainkan perjalanan jiwa yang Allah susun dengan penuh hikmah, agar manusia belajar tunduk, rendah hati, dan kembali pada fitrahnya sebagai hamba yang lemah, namun dicintai oleh Rabb-Nya. Berdiri dalam solat melambangkan kesiapan seorang hamba untuk menghadap Allah dengan kesadaran penuh. Seakan ia berkata dalam batinnya, bahwa seluruh hidupnya ia hadapkan kepadanya, tanpa menyisakan ruang untuk kesombongan atau pembelaan diri. Takbiratul ihram bukan hanya isyarat memulai solat, tetapi momen melepaskan dunia dari genggaman hati. Karena ketika tangan diangkat sejajar telinga, sejatinya hamba sedang membuang segala urusan dunia ke belakang dan memilih untuk hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Rukuk mengajarkan bahwa setinggi apapun kedudukan manusia di dunia, akalnya tetap harus tunduk di hadapan kebesaran Allah. Sebab kesombongan adalah penghalang terbesar antara hati dan cahaya ilahi. Ketika punggung diratakan dalam rukuk dan tasbih dilantunkan, jiwa sedang dilatih untuk mengakui bahwa tidak ada yang lebih mulia selain kebenaran dari Allah. Bangkit dari rukuk mengajarkan keseimbangan, bahwa hidup tidak hanya tentang merendah, tetapi juga tentang bangkit dengan kesadaran bahwa semua kekuatan datang dari Allah semata. Sujud adalah puncak perjalanan solat, karena di sanalah manusia berada pada posisi paling rendah secara fisik, namun paling tinggi secara ruhani. Sebab ketika dahi menyentuh bumi, saat itulah ego runtuh dan hati paling dekat dengan Sang Pencipta. Dalam sujud, manusia belajar bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada pujian manusia, tetapi pada kedekatan dengan Allah. 2 kali sujud dalam 1 rakaat mengajarkan bahwa kerendahan hati harus terus diulang, karena ego manusia mudah kembali tumbuh meski telah diruntuhkan. Duduk di antara 2 sujud adalah jeda penuh kasih, tempat seorang hamba memohon ampun, rahmat, rezeki dan petunjuk. Seolah Allah sedang mengajarkan bahwa setelah kerendahan, selalu ada pengharapan. Gerakan solat yang dilakukan dengan kesadaran akan melatih jiwa menjadi lembut, karena tubuh yang tunduk perlahan akan menundukkan hati. Solat bukan hanya membentuk hubungan vertikal dengan Allah, tetapi juga membentuk akhlak horizontal dengan sesama manusia. Orang yang benar-benar memahami gerakan solat akan lebih mudah merendahkan diri di hadapan kebenaran, lebih ringan meminta maaf, dan lebih lapang menerima nasihat. Gerakan solat mengajarkan bahwa hidup adalah siklus tunduk dan bangkit, jatuh dan kembali, salah dan bertaubat,
tanpa pernah putus dari rahmat Allah. Jika gerakan sholat dilakukan dengan tergesa-gesa, jiwa kehilangan kesempatan untuk meresapi maknanya. Namun jika gerakan sholat dilakukan dengan tenang, perlahan, dan sadar, maka sholat menjadi terapi jiwa yang membersihkan luka-luka batin yang tidak pernah sempat disembuhkan oleh dunia. Allah tidak menilai keindahan gerakan, tetapi kejujuran, ketundukan. Setiap rakaat adalah latihan menyerah, dan setiap sujud adalah pelajaran cinta. Gerakan sholat yang hidup akan meninggalkan bekas di dalam diri, membuat hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan sikap lebih lembut dalam menghadapi kehidupan. Inilah rahasia gerakan sholat yang sering dilupakan, bahwa ia bukan sekadar formalitas ibadah, melainkan proses pembentukan jiwa yang jika dijalani dengan kesadaran, mampu mengubah karakter, cara pandang, dan arah hidup seseorang. Dan ketika gerakan sholat telah menyatu dengan kesadaran hati, maka sholat tidak lagi berakhir di sajadah, tetapi terus hidup dalam setiap langkah, ucapan, dan keputusan hidup sehari-hari. Hidup tidak pernah lepas dari ujian, dan tidak semua ujian bisa diselesaikan dengan logika, tenaga, atau rencana manusia. Karena ada titik di mana hati menjadi lelah, pikiran buntu, dan jiwa kehilangan arah. Disitulah sholat hadir, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai sumber kekuatan yang Allah siapkan, agar manusia tidak runtuh oleh beratnya kehidupan. Orang yang menjadikan sholat sebagai sandaran akan menyadari bahwa masalah tidak selalu datang untuk menghancurkan, tetapi seringkali hadir untuk mendewasakan dan mendekatkan hati kepada Allah. Dalam sholat, seorang hamba belajar bahwa ia tidak harus memahami semua takdir untuk bisa menerima. Karena ketenangan tidak lahir dari jawaban, melainkan dari kepercayaan kepada Yang Maha Mengetahui. Ketika hidup terasa sempit, sholat melapangkan dada, bukan dengan menghilangkan masalah secara instan, tetapi dengan menanamkan keyakinan bahwa tidak ada satupun beban yang Allah berikan tanpa disertai kemampuan untuk menjalaninya. Sholat mengajarkan manusia untuk berhenti melawan takdir dan mulai berdamai dengannya. Karena perlawanan hanya melahirkan kelelahan, sementara penerimaan melahirkan kekuatan yang tenang. Dalam setiap rakaat, hati dilatih untuk melepaskan kegelisahan sedikit demi sedikit, hingga pada akhirnya seorang hamba mampu berkata dalam diam, bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik baginya, meski akal belum sepenuhnya memahami. Salat yang dilakukan dengan kesadaran akan membentuk jiwa yang kokoh, bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena hati menjadi kuat. Orang yang salatnya hidup tidak mudah hancur oleh kegagalan, tidak sombong oleh keberhasilan, dan tidak putus asa oleh keterlambatan doa. Ia memahami bahwa Allah tidak pernah terlambat, dan setiap waktu Allah selalu tepat. Salat adalah tempat paling jujur untuk mengakui kelemahan, karena di sana tidak ada tuntutan untuk terlihat kuat. Dalam sujud, seorang hamba belajar bahwa meminta pertolongan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda keimanan. Ketika salat menjadi tempat bergantung, manusia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya sepenuhnya pada manusia, keadaan, atau hasil. Hatinya menjadi lebih stabil, karena sandarannya tidak pernah goyah. Salat yang mengubah hidup adalah salat yang membentuk kesabaran. Bukan kesabaran yang pasif, tetapi kesabaran yang aktif, yaitu tetap berusaha sambil menyerahkan hasil kepada Allah. Ujian yang dahulu terasa menghancurkan, perlahan berubah menjadi pelajaran yang menguatkan. Luka yang dahulu terasa dalam, perlahan menjadi sumber kebijaksanaan. Salat mengajarkan bahwa perubahan hidup tidak selalu datang dalam bentuk perubahan keadaan, tetapi seringkali hadir dalam bentuk perubahan hati. Ketika hati berubah, cara melihat hidup pun berubah. Ketika cara melihat hidup berubah, beban terasa lebih ringan. Inilah rahasia salat dalam menghadapi ujian, bahwa ia tidak selalu mengubah apa yang terjadi di luar diri, tetapi hampir selalu mengubah apa yang terjadi di dalam diri. Dan ketika hati telah kuat, maka apapun yang datang tidak lagi mudah meruntuhkan. Karena salat telah menanamkan keyakinan bahwa Allah selalu bersama hambanya yang berserah, dan tidak pernah meninggalkannya sendirian. Dan pada akhirnya, salat bukanlah tentang seberapa sering tubuh berdiri dan bersujud, tetapi tentang seberapa dalam hati benar-benar kembali kepada Allah. Karena salat yang hidup akan perlahan membentuk cara berpikir, cara merasa, dan cara menjalani kehidupan dengan kesadaran yang lebih jernih dan damai. Orang yang menemukan rahasia salat tidak lagi mencari ketenangan di luar dirinya, karena ia tahu bahwa ketenangan sejati hanya tumbuh dari hubungan yang dekat dengan Allah. Salat tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi menjanjikan hati yang cukup kuat untuk menghadapi masalah apapun. Ketika salat telah menjadi pertemuan yang dirindukan, dialog yang jujur, dan tempat berserah yang tulus,
maka hidup tidak lagi terasa kosong meski dunia tidak selalu ramah. Salat mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan hasil dari terpenuhinya semua keinginan, tetapi buah dari hati yang menerima dan percaya kepada ketetapan Allah. Sedikit demi sedikit, salat membentuk kesadaran bahwa segala sesuatu yang datang dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, selalu membawa pesan kasih dari Allah bagi hambanya yang mau belajar. Orang yang menjaga salat dengan hati hadir akan merasakan perubahan yang halus namun nyata. Pikirannya menjadi lebih tenang, emosinya lebih stabil, dan langkahnya lebih terarah meski jalan hidup belum sepenuhnya jelas. Salat yang konsisten dan sadar akan melatih jiwa untuk tidak mudah putus asa, tidak larut dalam kesedihan, dan tidak terbuai oleh kesenangan sesaat. Dalam salat, manusia belajar bahwa dirinya hanyalah hamba, dan justru dalam pengakuan itulah kemuliaan sejati ditemukan. Ketika salat telah menyatu dengan kehidupan, seseorang tidak lagi mudah menyalahkan takdir, karena ia memahami bahwa setiap ketetapan Allah selalu mengandung hikmah, meski hikmah itu belum tampak saat ini. Salat yang mengubah hidup adalah salat yang meninggalkan bekas setelah salam, membuat seseorang lebih jujur pada diri sendiri, lebih lembut kepada sesama, dan lebih takut untuk menyakiti hati orang lain. Perubahan hidup yang Allah berikan melalui salat seringkali tidak datang dalam bentuk yang besar dan dramatis, tetapi melalui perubahan kecil yang konsisten, seperti hati yang lebih sabar, pikiran yang lebih jernih, dan jiwa yang lebih tenang. Dan perubahan kecil itulah yang pada akhirnya membentuk perubahan besar yang bertahan lama. Salat adalah jalan panjang menuju kedewasaan ruhani, bukan tujuan instan, karena Allah ingin hambanya tumbuh, bukan sekadar taat secara lahir. Ketika salat dijaga bukan hanya waktunya, tetapi juga kehadiran hatinya, maka salat akan menjadi cahaya yang menuntun langkah dalam gelapnya kehidupan. Tidak ada hidup yang benar-benar hancur bagi orang yang menjaga salatnya, karena selalu ada tempat untuk kembali, selalu ada harapan untuk bangkit, dan selalu ada pintu rahmat yang terbuka. Jika hari ini salatmu masih terasa kering, jangan menyerah, karena setiap usaha menghadirkan hati adalah langkah menuju perubahan. Allah tidak menunggu salat yang sempurna, Allah menunggu hati yang mau kembali. Dan ketika engkau terus kembali, lagi dan lagi, melalui salat yang jujur dan berserah, maka tanpa engkau sadari, hidupmu telah berubah selamanya. Bukan karena dunia menjadi lebih ringan, tetapi karena hatimu telah menemukan tempat bersandar yang sejati, yaitu Allah yang Maha Menenangkan.